Mesir akhir zaman. Mesir mencakup semenanjung Sinai, dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Negeri ini merupakan jalur perdagangan dan peperangan antara timur dan barat. Karena posisinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai peradaban, maka negeri ini memiliki banyak peradaban. Luas wilayahnya mencapai 1.1.400 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 2004 Masehi berjumlah 76 juta jiwa. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil, sekitar 40.000 km2. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni. Persentase kaum muslimin di negeri ini sebanyak 94%, mayoritas muslim Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 6% penduduk Mesir menganut agama Kristen, 78% dalam denominasi Koptik, Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Awal kemunculan mereka berhubungan dengan peradaban Mesir hingga munculnya keluarga Fir'aun W29252575 SM. Mesir telah mengalami penyerbuan orang-orang asing dalam sejarahnya yang panjang. Negeri itu pernah diserang oleh Hyksos, Persia, orang-orang Asyuriah, dan lain sebagainya. Iskandar Macedoni, Alexander the Great, pernah menyerang Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, kekuasaan Mesir kembali kepada Ptolemies, salah seorang panglimanya. Setelah itu diperintah oleh menteri-menterinya. Imperium Romawi Barat dan kemudian Imperium Bizantium pernah menguasai Mesir hingga tahun 20 Hijriah 640 Masehi. Ketika pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Amr bin Ash mengalahkan pasukan Bizantium dan merebut Mesir. Mesir dalam pemerintahan Islam. Mesir menjadi salah satu provinsi Islam dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, 2040 Hijriah, lalu masa Daulah Umayyah, 41132 Hijriah, dan Daulah Abbasiyah, 133256 Hijriah. Pada masa kelemahan Daulah Abbasiyah, provinsi Mesir menjadi provinsi semi-otonom yang tetap mengakui kehilafahan Abbasiyah di Baghdad. Para penguasa memerintah Mesir pada periode tersebut adalah 1. Daulah Tuluniyah, 256292 Hijriah, 87905 Masehi, didirikan oleh Gubernur Ahmad bin Tulun. Dia seorang penguasa yang adil dan kuat. Mesir pada masa itu mencapai puncak kemakmurannya. Kekuasaan daulah ini mencakup Mesir, Syam, Libya dan Hijz, Mekah, Madinah dan Taif. Pada 292 Hijriah, Mesir kembali diperintah langsung oleh Khalifah dari Baghdad. 2. Daulah Isyidiyah, 323358 Hijriah, 935969 Masehi, didirikan oleh Gubernur Muhammad bin Tagaj al-Ifshid. Pemerintahannya meliputi Mesir, Yaman dan Syam. Pemerintahan Isyidiyah dikalahkan dan ditaklukkan oleh pemerintahan Syiah Imamiyah, Daulah Ubaidiyah, yang berkamuflase dengan nama menyerang dari Kairawan, Tunisia pada 358 Hijriah. Kekuasaan Daulah Ubaidiyah bertahan sampai tahun 567 Hijriah 1171 Masehi, saat diruntuhkan oleh Panglima Sunni Asaduddin Syirkuh dan keponakannya, Salahuddin al-Ayyubi. 3. Daulah Ayyubiyah, 567648 Hijriah 1171-1250 Masehi, didirikan oleh Panglima Salahuddin al-Ayyubi. Pemerintahannya mencakup Mesir, Yaman, dan Syam. Dia berjasa besar mengembalikan Palestina ke pangkuan umat Islam dan mengalahkan pasukan salib Eropa yang dalam peperangan-peperangan dahsyat di Yordania, Lebanon, dan Palestina. 4. Daulah Mamalik, 648922 Hijriah 12501517 Masehi, didirikan oleh para panglima perang yang merupakan mantan-mantan budak yang telah dimerdekakan pada masa Daulah Ayyubiyah. Dimulai dari Mamalik Bahadis Riwayatiyah, 12501297 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Izzuddin Aibak, berlanjut dengan Mamalik Burjiah, 12791382 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Saifuddin Kalawun dan berakhir pada Mamalik Syarakisah, 13821517 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Saifuddin Barko. Jasa terbesar Daulah Mamalik adalah mengusir pasukan salibis Eropa dan musyrikin Mongol dari negeri Syam dan dunia Islam.
Pemerintahan Mesir pada periode tersebut kurang stabil, perebutan kekuasaan di antara para panglima dan pejabat selalu terjadi. Di akhir periode pemerintahannya, Daulah Mamalik Syarakisah bersekongkol dengan Daulah Syiah Syafawiyah Iran, sehingga penguasa Daulah Utsmaniyah menyerang Mesir dan meruntuhkan Daulah Mamalik Syarakisah. 5. Daulah Utsmaniyah memerintah Mesir selama periode 9221-213 Hijriah, 1517-1798 Masehi. Daulah Utsmaniyah memerintah Mesir selama 281 sampai pasukan penjajah Salibis Perancis pada zaman Napoleon Bonaparte menyerang dan menjajah Mesir pada 1798-1801 Masehi. Penjajahan Perancis hanya bertahan 3 tahun karena rakyat Muslim Mesir melakukan jihad serentak sehingga berhasil mengusir Perancis. Meski demikian, Perancis telah berhasil menciptakan calon penguasa, boneka, dan menanamkan bibit-bibit sekulerisme di Mesir, melalui gubernur sekuler yang sangat kebarat-baratan, Muhammad Ali Pasha. Sekularisasi Mesir dan penjajahan Inggris. Muhammad Ali Pasha, gubernur sekuler itu menjadi Raja Mesir pada 1219-1265 Hijriah, 1805-1845 Masehi. Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah-sekolah barat, mengirim para pemuda Mesir untuk belajar undang-undang kafir di negara-negara barat, dan membuka lebar-lebar sekularisasi di segala bidang kehidupan. Dia pula yang memadamkan gerakan dakwah Tauhid di Najd. Muhammad Ali Pasha memerdekakan Mesir dari Daulah Utsmaniyah dan membentuk pemerintahan monarki yang kuat. Kekuasaannya di Mesir digantikan oleh anak cucu dan keturunannya, Raja Abbas I, lalu Saidi Pasha, lalu Hudawa Ismail, lalu Hudawai Abbas dan berakhir pada Raja Al-Faruq pada 1371 Hijriah, 1952 Masehi yang digulingkan oleh kudeta para perwira militer pimpinan Jamal Abdul Nasir. Selama masa tersebut, Mesir dijajah oleh Inggris dan raja-raja Mesir menjadi boneka Inggris. Inggris menyerang dan menduduki Mesir pada 1299 Hijriah, 1882 Masehi. Jihad rakyat Muslim Mesir beberapa kali terjadi untuk mengusir penjajah Inggris, namun semuanya berhasil dipadamkan dengan tangan besi oleh Inggris. Secara de jure, Mesir memperoleh kemerdekaan-nya dari Inggris pada tahun 1340 Hijriah, 1922 Masehi. Namun faktanya Inggris tetap berkuasa di Mesir dari balik layar, dengan memainkan bonekanya, Raja Farouk. Pada 1928 Masehi, Ustadz Hasan Al-Banna mendirikan Jamaah Ikhwanul Muslimin. Jamaah ini berhasil menggerakkan roda dakwah, pendidikan dan jihad di Mesir, bahkan sampai ke Yordania, Suriah dan Irak. Pada 1948 Masehi, anggota Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Yordania, Suriah dan Irak menjadi sukarelawan jihad untuk mengusir penjajah Zionis Israel dari bumi Palestina. Akibat peristiwa itu, Raja Farouk atas perintah penjajah Inggris mendalangi pembunuhan terhadap Ustadz Hasan Al-Banna. Republik Sekuler Mesir. Raja Farouk digulingkan oleh kudeta para perwira militer pada tahun 1372 Hijriah, 1952 Masehi. Mesir diubah menjadi negara republik dan perwira militer Muhammad Najib tampil sebagai presiden pertamanya. Kemudian disingkirkan oleh perwira militer lainnya, Jamal Abdul Nasser yang memegang kekuasaan antara tahun 1373-1391 Hijriah, 1953-1970 Masehi. Jamal Abdul Nasser adalah seorang sosialis sekuler yang sangat memusuhi Islam. Setahun setelah berkuasa, 1954 Masehi, ia menjebloskan para ulama, dai, tokoh dan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin ke penjara. Mereka mendapatkan penyiksaan biadab selama dalam penjara. Beberapa ulama, dai dan anggotanya yang berjihad di Palestina melawan penjajah Israel dijatuhi hukuman mati. Jamal Abdul Nasser menyerukan nasionalisme Arab, sosialisme Arab. Membentuk Persatuan Mesir Suriah yang hanya berusia 3 tahun, 1958 hingga 1961 Masehi dan menasionalisasi terusan Suez. Menerapkan sosialisme, memihak komunisme Uni Soviet dan menghadapi serangan gabungan Inggris, Prancis dan Israel pada 1956 Masehi. Menjadi diktator kejam dengan dinas intelijen dan aparat keamanan yang sangat ganas. Periode 1954 hingga 1965 Masehi adalah periode diktator Mesir ini memerangi gerakan Islam dengan sangat keras. Dalam kunjungan ke Moskow pada 1965 Masehi, ia dengan bangga melaporkan telah menjebloskan 17.000 aktivis Islam di Mesir ke dalam penjara hanya dalam waktu 1 malam.
Ustadz Said Qutb dan sejumlah ulama Islam lainnya dihukum gantung pada periode tersebut. Mesir pada masa kekuasaannya tenggelam dalam minuman keras dan pesta seks, terutama pada polisi dan tentara. Puncaknya pada pagi buta, 5 Juni 1967 Masehi, Angkatan Perang Mesir yang teler oleh pesta minuman keras dan seks semalam suntuk, dihancurkan oleh serangan udara pasukan Israel hanya dalam waktu 6 jam. Selama 6 hari penuh, Angkatan Darat Mesir yang mundur dari Gurun Sinai dibantai oleh serangan udara Israel. 2 tahun setelah kekalahan memalukan tersebut, 1969 Masehi, diktator sosialis ini meninggal. Kemudian Anwar Sadat menggantikan Jamal Abdul Nasser sebagai Presiden Mesir pada 1969 Masehi. Presiden militer ini berbalik 180 derajat dari Jamal Abdul Nasser. Anwar Sadat memilih kapitalisme dan loyal kepada Amerika. Anwar Sadat mulai membebaskan para aktivis Islam dari penjara. Namun kebangkitan gerakan dakwah dan jihad di Mesir membuat Anwar Sadat kembali menjadi diktator kejam yang memberangus gerakan Islam. Pada masa kekuasaannya Mesir dan Suriah terlibat perang melawan Israel pada tahun 1393 Hijriah, 1973 Masehi. Namun pada tahun 1399 Hijriah, 1979 Masehi Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Camp David. Perjanjian damai itu berarti pengakuan Mesir terhadap kedaulatan Israel dan hak Israel untuk menjajah Palestina. Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Gurun Sinai dan Amerika mengucurkan bantuan ekonomi militer kepada Mesir. Mesir kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah Israel dan kedutaan besar Israel berdiri megah di Kairo. Kebijakan sesat Anwar Sadat itu dikritik keras para ulama dan aktivis Islam, namun Anwar Sadat membungkam mereka dengan tangan besi. Penjara kembali penuh sesak oleh para ulama dan aktivis Islam. Anggota Jamaah Islamiyah Mesir kemudian membunuh Anwar Sadat pada parade militer pada tanggal 6 Oktober 1981 Masehi. Wakil presidennya, Muhammad Husni Mubarak, kemudian menjadi presiden dan diktator kejam Mesir selama 30 tahun penuh, 14 Oktober 1981 hingga 2011 Masehi. Gelombang jihad internasional melawan Amerika dan Barat selama periode pasca serangan 11 September 2001 sampai 2010 telah melemahkan Amerika. Keberanian rakyat Muslim yang tertindas pun muncul. Dimulai dari Tunisia yang berhasil melengsarkan diktator Zainal Abidin melalui revolusi rakyat, diktator Husni Mubarak pun akhirnya tumbang oleh revolusi rakyat Mesir pada tanggal 11 Februari 2011 Masehi. Pemerintahannya digantikan oleh Dewan Militer yang merupakan kroni-kroni sekuler Husni Mubarak. Pemilu, demokratis, pada 2012 akhirnya mengantarkan wakil dari kelompok Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, menjadi presiden pertama pasca revolusi 2011. Selama masa kepemimpinan Mursi, kelompok-kelompok nasionalis, sekuleris, militer dan Kristen Koptik terus menggoyang kekuasaan Mursi. Krisis ekonomi langsung dirasakan rakyat Mesir akibat konspirasi mereka. Hanya sekitar 1 tahun memerintah, kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal As-Sisi berhasil mengkudeta Mursi. Bukan hanya mengkudeta, As-Sisi juga melakukan tindakan sadis dan brutalisme yang berujung pada pembantaian lebih dari 5.000 rakyat Mesir. Para pimpinan dan tokoh Ikhwanul Muslimin banyak yang dijebloskan ke dalam penjara dan tidak sedikit dari mereka yang dibunuhi satu persatu.